orang akan selalu bersama dengan perasaannya kapanpun dan dimanapun. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Dapat ya? Dah, pelan-pelan ya, pelan-pelan banget nih. Dah, jadi hari ini kita mau bahas di wilayah 1 dulu. Di next tanggal 10 Agustus, ini saya diingetin ya, next insya Allah tanggal 10 Agustus kita bahas yang wilayah 2. Satu-satu ya. Di tengah-tengah nanti ibu-ibu ada sesuatu yang kira-kira perlu didiskusikan, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Supaya nanti step by stepnya yang penting paham gitu. Nah, sekarang itulah kenapa yang namanya who am I, self-inquiry, mengenal dirimu menjadi relevan. Karena kalau kamu nggak tahu siapa yang mendorong motivasi kamu melakukan ini, kita nanti banyak ketipu gitu. Karena nanti ibu-ibu di dalam diri kita tuh banyak banget loh. Ada aku yang marah, ada aku yang benci, ada aku yang sedih, ada aku yang happy, ada aku, ada aku, ada aku, ada aku, ada aku. Betul nggak? Berarti di dalam aku banyak aku nggak? Contoh-contoh. Bangun pagi happy, aku yang happy lagi aktif. Buka handphone, sebel, aku yang sebel lagi aktif. Marah, aku yang marah lagi aktif. Betul? Ibu, sehari-hari ganti-ganti aku nggak? Ganti-ganti? Ini sekarang duduk di sini lagi pakai aku yang mana? Aku yang lagi belajar. Aku yang curious, that's it. Selesai ini aku yang lapar. Nanti aku yang. Betul nggak? Oke, jadi saya mau bagi dulu nih. Ada aku gede ditempelin sama aku kecil, 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 bla 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 bla. Aku yang marah, benci, dengki, iri, dengki, julid, bla 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 bla. Gitu nggak kira-kira? Sekarang saya tanya. Berarti waktu ibu-ibu marah, dirimu yang sejati bukan? Nah, mulai nggak ini, kurang orkestrasinya kurang oke nih. Kalau lagi marah, si aku yang sejati bukan? Dirimu bukan? Hah? Ya. Ibu usia berapa sih sekarang? Bu, kata Imam Ghazali nih, umur adalah modal. Kemana pikiranmu pergi, itu adalah uang yang dibelanjakan. Jangan sampai umur dikasih sebagai modal, tapi ngebelanjainnya kepada sesuatu yang merugikan investasi hidupmu, gitu kira-kira. Keren tuh Imam Ghazali ngomong gitu. Artinya, once kita dikasih umur, kita lagi dikasih modal. Nah, kan kalau kita lagi ngomongin tentang konteks yang namanya perdagangan, pengen profit dong. Salah satu indikator parameter profit, satu, hidupmu semakin tenang, damai, bahagia. Nah, ini profit namanya. Oke, sampai sini. Nah, sekarang saya tanya. Membelanjakan modal ini ke wilayah marah, benci, dengki, iri, keputusan siapa? Diri sendiri. Makanya membelanjakan itu dalam bahasa Quran disebut infak. Jadi infak itu bukan ngasih duit, bukan Bu. Bukan hanya itu. Infakkanlah usiamu kepada keputusan-keputusan yang kira-kira membuat hidupmu menjadi investasinya lebih baik gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh. Kita marah perlu energi nggak? Marah perlu energi nggak? Oke. Berarti kalau mau marah, pernah nggak mikir? Marah bakal ngeluarin energi keluar ke situ. Berarti saya lagi membelanjakan sesuatu nggak ke situ? Habis gitu banyak lagi ngeluarinnya ke sini. Artinya apa? Self-inquiry menyadari harian kita belanja perhatian kemana sih? Membelanjakan energinya kemana sih? Maaf Ibu, kalau kita tiap hari membelanjakan ke tempat investasi bodong, kira-kira akan profit nggak? Tapi harapannya, ya Allah berikanlah aku keberkahan, ya nggak bisa lah. Orang kamu menginfakkan perhatian, energi ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan gitu. Sampai sini oke? Oke? Yang bisa ngontrol itu siapa? Diri sendiri.
Tapi tak ada tanda bintang kalau sadar. Kalau nggak sadar, bocor-bocor terjadi terus nih. Lihat ke trigger, nggak sadar 10%. Contoh-contoh gue ya. Tadi malam tidur, itu recharging energi. Let's say kayak lagi dicas handphone 100%. Bangun tidur, berarti 100% ini siap didistribute nggak? Begitu ngelihat, 10%. Berkurang nggak? Yang kedua, nya lebih dalam lagi, 30%. Kebayang nggak? Belum jam 12 siang, energi udah habis 60% ke hal-hal yang nggak menguntungkan gitu. Terus komplain sama Tuhan, ya Allah, Engkau tidak memberikan aku. Wah udah, selesai. Paham Bu? Clear? Berarti ini mau saya simpan di ujung tadinya, tapi saya tarik ke sini supaya nanti kita deduktif gitu ya, dari awal nanti ke akhir. Kemana membelanjakan perhatian kita, disitulah kualitas jiwa kita akan terjadi. Jadi ibu-ibu kalau mau belanja sekarang, pilih-pilih. Belanja perhatian. Karena sekarang, attention itu new currency dalam hidup, Bu. Makanya setiap orang sekarang seeking attention. Let's say di sosial media. Makanya new currency sekarang itu adalah salah satunya adalah fokus. Fokus. Jumlah likes, jumlah followers itu dahsyat banget sekarang gitu. Makanya sekarang seeking attention itu sesuatu. Nah, maksud saya jangan sampai perhatian kita diumbar-umbar ke tempat yang nggak terlalu penting. Setuju? Oke? Oke nggak ini? Oke, sih. Bu, kita belum mulai ya. Ini pemanasan dulu nih. Belum mulai. Ya, silakan. Cuma untuk merilis aja ke kehidupan sehari-hari. Iya. Itu benar banget. Betul. Pagi kita selalu dihadapi oleh option bagaimana kita bereaksi. Betul. Terhadap sesuatu hal yang terjadi di depan mata kita. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kan kita kalau misalnya melihat sesuatu hal yang nggak benar, kalau kita bilang bahwa kita ingin aja berbicara misalnya, aduh kenapa begini, mungkin diterimanya bahwa itu menjadi energi yang negatif ke orang yang tersebut karena pagi-pagi kalau udah ditegur misalnya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak berbicara, misalnya Iya. kita tidak men-spend our energi untuk mengekspresikan kekecewaan kita misalnya gitu, itu juga akan memendam di dalam hati kita kan. Betul. Misalnya, Betul. either dia yang kena atau either kita yang. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mengeluarkan, sebenarnya itu rilis juga hanya untuk berbicara, memberitahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang perlu di-fix misalnya kok nggak buka horden, itu aja kecil-kecil kan. Iya. Nah kalau kita diam saja, bukankah itu akan menjadi bumerang? Iya. At the end, karena orang di depan kita juga nggak mengerti bahwa kita nggak suka. At the end, karena kita berusaha, aduh aku nggak mau, udah diamin aja, aku aja cerita gitu kan. Iya. Tapi kalau terus-menerus begitu, itu akan menjadi bumerang. Either dia nggak bagus juga di kita. Nah, bagaimana bahwa kita mengatakan bahwa ini positif, tapi memang impactnya ada negatif. Betul. Gimana gitu ya? Nah, itu yang membuat kita jadi kok ini positif nggak ya? Karena kadang-kadang benar-benar bingung gitu kok. Orang Harus gimana gitu? Gitu kan? Oke. Kalau enggak, nanti dia nggak belajar. Nah, hal-hal itu yang mungkin kita bilang bahwa ini sebenarnya spending energi negatif atau spending. Oke. Itu mungkin nanti. Oke. Memang agak beda tipis mengingatkan dan rese sih Bu. Ya, beda tipis lah gitu ya. Ya. Kan sekarang sekedar mengingatkan ya. Ya belum tentu orangnya pengen diingetin ya. Misalkan gitu. Oke, nah saya simpen dulu, nanti saya pakai untuk bisa bicara dalam konteks yang namanya jiwa gitu ya. Jadi tentang saya supaya ingat gorden aja ya tadi ya. Nggak supaya spesifik gitu. Kan urusan anduk basah bisa berantem panjang ya. Ini urusan gorden gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau itu gorden ibu apa? Keset. Sebenarnya juga sama tadi bahwa kapan kita memilah sebetulnya kan paling enak tuh udah dimin aja kan udah besar-besar kan udah ngerti kita kan maunya kayak gitu ya punya peace of mind lah istilahnya dia kan udah tahu tapi justru kita bingung antara
kita ini sebenarnya perlu kasih tahu apa enggak sih? Ya. Itu sebenarnya persimpangannya di situ. Betul. Ya, jadi intinya kapan kita kasih tahu, kapan kita diam gitu ya, kira-kira. Oke. Wah, ini very nice question banget. Thank you, Bu. Mantap. Oke. Sebelum saya masuk ke the state of soul, kita bahas dulu tentang ini sedikit aja. Ya. Dah. Nih. Kita akan mulai dulu, Bu. Ada 3 bagian gede yang kita nggak pernah selesai ulang-ulang bahas dan nggak akan pernah selesai karena selalu mendalam gitu. 3 poin besar itu adalah perbedaan mana jasad, jiwa, dan ruh. Ini nggak beres-beres aja, nggak akan gitu. Ibu-ibu jangan bosan kalau saya ngulang-ulang ini gitu ya. Toh juga lupa lagi. Iya, yang bilang bukan saya lagi ya, nggak apa-apa. Kalau saya ingat wajar karena tiap hari saya ngomongin gini, jadi nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kalau lupa, oh dia kan ngomongin tiap hari, kalau aku kan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Sip ya. Oke. Jadi saya mau pakai 4 perspektif. 1 saya mau pinjam tasawuf, yang kedua saya mau pinjam psikologi, yang ketiga saya mau pinjam filsafat. 3 aja lah hari ini, jangan banyak-banyak, 3 aja. Ya. Kenapa 3 ini perlu? Supaya kelihatan saya mahasiswa dokter gitu kira-kira ya. Nah, maksud saya biar kita holistik gitu. Supaya nanti ngerti mana bagian filsafatnya, mana bagian tasawufnya, mana bagian psikologinya. Karena satu lagi science sih, itu nggak bisa lepas juga gitu ya. Oke. Jadi saya mau pinjam dulu dari salah satu raksasa psikologi besar namanya Carl Jung. Jadi kalau orang-orang itu gengnya Carl Jung itu disebut Jungian namanya. Saya pinjam. Jung itu muridnya Freud. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar Sigmund Freud yang berewokan tuh, nah ini muridnya gitu. Oke, Jung tuh bilang gini. Bagus banget. Jung tuh memudahkan kita untuk memahami tentang self. Oke. Yang akan kita pakai di perspektif pemahaman ini supaya nanti urusan gorden lah, Arab macam-macam gitu ya, nanti kita akan ngerti gitu. Jung berbicara tentang yang disebut dengan yang namanya archetype. Apa itu archetype? Archetype itu adalah blueprint jiwanya manusia. Blueprint. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, diterima atau ditolak, itu selalu ada di dalam diri kita. Dan at least setiap orang punya 4 blueprint yang selalu ada. Selalu ini, saya sebut selalu. Karena menurut perspektif dari Gustav Jung gitu. Oke. Nah, jadi dalam perspektif ini, ibu kita tahu ya, psikologi itu membahas jiwa. Sekarang ada namanya transpersonal psychology, baru menyentuh titik spiritual. Nah, Jung, ini salah satu yang mengawinkan Eastern dan Western jadi satu kesatuan. Makanya kalau Western tuh main banget, Eastern itu soul banget gitu. Nah, ini titik tengahnya ada di sini. Ya, dah. Yang paling kelihatan as a physical itu namanya jasad, badan. Makanya kalau Tuhan adalah energi yang memadat itu menjadi materi. Makanya semakin kelihatan, semakin getarannya tuh sebenarnya cepat banget, semakin konteksnya semakin fisikal, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Jadi Bu, kalau kita ngelihat orang lain, ingat, yang kita lihat nanti multi layer. Kita ngelihat tubuhnya, tapi kita nggak ngelihat pikirannya, perasaannya, emosinya, memorinya, niatnya. Kita nggak ngelihat itu. Betul? Tapi tubuh itu yang kita lihat, include semua itu nggak kira-kira? Dan itu nggak bisa kabur semuanya. That's why, Bu, banyak orang sekarang sakit mental, nyari pertolongan keluar nggak akan selesai. Karena kenapa? Penyakitnya di dalam. Makanya saya sering ulang-ulang ya, manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun, kecuali sama egonya. Titik, udah. Our problem adalah ego. Pertanyaan saya, ego ada di luar, ada di dalam. Jadi ibu-ibu kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Karena nggak di situ bukan problemnya, bukan di sini nih. Kenapa? Dalam teori psikologi ada yang disebut dengan yang namanya proyeksi. Apa yang gelisah di dalammu, kamu akan menyaksikan segala sesuatunya di luar. Betul nggak? Apa yang nggak enak di sini, kamu akan ngelihat segala sesuatunya di luar. Dan nanti kita akan ngerti 98% kegelisahan kita nggak sadar. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, sekarang kita masuk nih. Supaya nanti ngerti
kenapa sih urusan mindahin ini bisa ngeselin banget gitu Bu? Kenapa urusan simple, aduh, jiwa itu punya luka. Luka itu bahasa perspektif dari psikologinya disebut trauma. Jadi Bu ya, ini saya dapat cerita dari psikiater. Ada anak gara-gara di prank lagi main hide and seek, di prank nih. Dia main gini, ditinggalin sama teman-temannya. Membekas banget. Dia merasa tidak worth it punya teman. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia punya keinginan untuk suicide gitu. Jadi ada orang yang mau suicide datang ke psikiater, ditanya, kenapa? Gara-gara saya ditinggalin waktu main ucing sumput, orang Bandung sih ya, waktu hide and seek gitu. Petak umpet. Coba Bu. Contoh sederhana. Maaf ya. Saya pakai contoh-contoh nggak apa-apa ya, supaya dapat gitu. Contoh. Ingat, emosi akan lebih dulu melakukan gerakan daripada pikiran. Emotion first, think itu second. Setuju nggak ini? Ibu-ibu termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah rada beda lah sekarang ya, masa gitu terus. Oh tergantung ya. Ya, coba ibu-ibu renungin ya. Ini ada satu kejadian nyata dan ini diambil dalam sebuah perspektif trauma. Seorang ibu yang tidak memiliki kecerdasan emosi, ini contohnya emang ibu gitu ya. Seorang ibu yang tidak memiliki kecerdasan emosi, maka dia dikuasai oleh emosinya. Jadi kalau emosi dalam perspektif Quran itu disebut setan nanti. Jadi Bu jangan lupa, setan ya di sini, malaikat ya di sini, semuanya ada di sini. Itu nanti tinggal bicara kita mau konstruktif atau destruktif. Contoh lagi, yang tadi saya lanjutin. Ada anak, Bu, anak kecil, ngejatohin gelas di depan ibunya. Ibunya lagi kesal sama suaminya ceritanya. Perang. Ngamuk, Bu. Kamu tuh ya udah ngamuk, plus agak dicubit lagi. Udah ngamuk, plus agak dicubit. Pertanyaan saya, kejadian itu akan tersimpan di memori anak nggak? Tanpa disadari, si ibunya kehilangan gelas yang mungkin harganya berapa? 100.000. Tapi tanpa disadari, 100.000 itu perlu membayar luka anak seumur hidup gitu. Dia akan bisa trauma gara-gara ini gitu. Dan hal yang menarik adalah trauma-trauma kadang tidak terjadi terhadap hal-hal gede, grande, simple things. Itu bisa membuat si soul kita, jiwa kita luka. Jadi jiwa kita banyak lukanya nggak kira-kira? Karena kenapa? Nggak usah jauh-jauh, orang tua sama anak. Hampir 90% anak gak cocok dengan pengajaran orang tuanya. Udah gitu aja. Kenapa? Karena pendidikan yang paling dekat itu adalah orang terdekat. Nah, sederhananya begitu. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini jasad kita nih. Masuk ke layer agak lebih dalam sedikit, itu namanya jiwa. Jadi kalau jasad itu adalah hardware. Hardware masuk kepada yang namanya jiwa. Nah, alam jiwa itu ada 3, Bu. 1, alam sadar, which is ibu-ibu sekarang lagi ada di sini. Tapi ini cuma 1%, anggapannya begitu. Tapi yang terjadi di bawah ini 9% itu adalah bawah sadar. Dan 90% itu adalah tidak sadar. Ya, saya gampangin ya supaya nanti kita ngerti. Nah, jasad yang menembus sadar, bawah sadar, tidak sadar, lebih dalam di roots-nya, baru nanti akan ketemu kesadaran, atau ini nanti dalam perspektif Quran disebut ruh gitu. Sampai sini oke? Jadi kesadaran kalau itu di bawah
jauh di bawah tidak sadar. Betul. Gini. Alam tidak, nanti saya jelasin. Tapi gini, sadar, bawah sadar, tidak sadar, kalau ini dilampaui, baru kita akan ketemu alam ruh namanya. Makanya, ini wilayah jasad, ini wilayah jiwa, ini wilayah ruh. Saya gampangin dulu ya, supaya ngerti banget gampangannya gini. Bu, jiwa bergejolak nggak? Bergejolak nggak? Kalau ininya gejolaknya luar biasa, nanti ini tuh sering disebut alam, apa ya bahasanya ya, enlighten tuh gimana Pak? Ininya ya, cahaya. Jadi nanti ini yang disebut cahaya ilahi lah, apa macam-macam lah gitu. Nah, ini saya mau menggambarkan supaya ibu-ibu kebayang. Kita kemarin baru full moon, ya bener nggak? Nih, ini bulan. Ini ada sungai. Saat full moon, sungai, gambaran bulan akan ada refleksi di sungainya nggak kira-kira? Betul? Oke. Ini case A. Nah, ini case B nih. Ini bulan. Ini sungai. Kira-kira kalau sungainya bergejolak, dia memproyeksikannya akan sempurna nggak? Pasti gini. Gitu nggak kira-kira? Ini saya mau menggampangkan ya, ibu-ibu ya. Ini Tuhan, ini kita. Tuhan akan menampil sempurna kalau jiwamu tenang. Kira-kira. Makanya nanti ini dalam perspektif dalam bahasa Quran disebut Khalifah. Di teman-teman Christianity disebut Imago Dei, the image of God. Di perspektif Hindu Buddhis disebut Brahman Atman. Satu kesatuan yang bisa terpisah, maka menampilnya dia sama kita itu saat kata kuncinya cuma satu, jiwamu dalam keadaan tenang. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, kalau jiwanya jarang tenang, si cahaya ini menampil nggak kira-kira? Nggak bisa. Nah, yang membuat tidak tenang itu antara sadar, bawah sadar, tidak sadar. Itu yang membuat nggak tenang aja terus. Sampai sini oke, Bu? Duh, ibu-ibu kayak udah tenang banget gini. Ini oke? Ya, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Soalnya kalau kita lumayan ngerti peta ini, nanti kita ngerti, ya ampun, nanti kita, Bu, once kita nanti ngerti ini semua, yang susah memaafkan jadi mudah, yang gampang tersulut marah, jadi gampang nggak terlalu marah gitu misalnya. Kenapa? Karena ngerti mekanismenya gitu. Nah, orang yang marah nggak ngerti mekanismenya, dia akan marah-marah. Dan diulang. Makanya nanti akan ada looping pattern. Masalahnya itu lagi. Gitu. Oke, sampai sini? Coba sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut dikit lagi. Aman? Aman ya? Dah, gampangannya ada aku, si jasad, di tengah jiwa yang bergejolak atau tidak, lebih dalam lagi Tuhan, Allah, apapun penamaannya. Ruh gitu, percikanlah. Makanya kan kalau di Quran di surat 32 ayat 9, setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Berarti masing-masing kita, itu ada percikan itu nggak kira-kira? Makanya kata Gustav Young, di setiap manusia, archetype manusia nomor 1, pasti punya titik terangnya yang disebut wisdom. Pasti punya. Berarti wisdom itu ada di luar atau ada di dalam? Kenapa dia jarang muncul? Karena jiwanya gini terus nih. Dalam bahasa Quran, wisdom itu disebut Quran. Berarti Quran sejati udah ada di dalam nggak? Ibu-ibu mau khataman tiap hari, mau ngaji tiap hari di buku, tapi jiwanya nggak tenang,
susah dapat hikmah aja udah. Makanya orang hatam belum tentu punya kesadaran spiritual itu belum tentu. Oke, yuk silakan Ibu. Oh enggak sih, oke, ya. Jadi kan ini kan mengenai setiap manusia itu ada ruhnya Allah. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini yang genetik itu dirubah ya? Yang apa? Genetik manusia itu ada konspirasi merubah itu. Nah, itu bagaimana untuk kita selamat dari itu? Berarti ketenangan itu kan yang harus kita pakai atau gejolak-gejolak itu bagaimana meminimalis sehingga kita tetap dalam keadaan sadar. Oke, Ibu-ibu maaf ya, ini bagus banget pertanyaannya, saya mau mundur dulu sedikit nih. Dikit ya. Genetik urusannya sama tubuh fisiologis, memang bisa katakanlah mau konspirasi terserah aja. Tapi urusan pemilihan jiwa dan ruh, itu nggak bisa dikonspirasi dan seterusnya gitu. Karena that's your choice. Saya kasih contoh Bu, saya kasih contoh. Ini kita nggak usah ngomongin konspirasi dulu aja ya. Oke. Ibu-ibu tubuh kita, part dari evolusi nggak? Iya dong, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini semua berevolusi. Oke. Makasih Bu, saya mundur dulu sedikit ke sini. Nih ya, kita lihat rentang waktu yang sekarang pengetahuan itu tahu dan bisa memformulasikan. Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Matahari 5,5, bumi baru 4,6 miliar. Usia bumi kita tuh baru 4,6 miliar tahun lah kira-kira. Usia bumi. Oke. Terjadi nih, sel 1, sel 2, blet, sampai yang agak di sini aja. Baru 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens itu ada. Berapa ratus ribu? Dibandingin berapa? Ya udah, we know nothing lah. Cerita Adam itu ada 7.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad itu ada 1.400 tahun yang kita 2026 sekarang. Oke sampai sini? Oke. Kenapa saya narik dulu ke sini? Berarti mau nggak mau dari nenek moyang kita 300.000 tahun yang lalu, nih nenek moyang kita di 300.000 tahun yang lalu, ini memberikan dampak evolusi sama kita sekarang nggak kira-kira? Iya. Suka nggak suka, mau nggak mau, otak yang di 300.000 tahun yang lalu masih otak yang sama yang ada di kita sekarang karena diturunkan dalam bentuk yang namanya genetik gitu. Berarti pertanyaan saya, to be simple aja, perilaku-perilaku 300.000 tahun yang lalu hidup di kita nggak sekarang? Iya nggak? Iya dong. Contoh, ibu-ibu 300.000 tahun yang lalu ya, kalau lapar jangan mikir mencet Gojek datang gitu, nggak bisa. Means lapar, bangun, berburu, ngelawan alam, pulang, makan. Jadi tidak ada yang instan di dalam genetik hidup kita. Kebayang nggak? DNA tidak instan, sekarang dengan teknologi super instan, chaos nggak Bu? Chaos. Karena ini sebenarnya proses panjang banget gitu. Contoh nih ya, di awal-awal ini ada yang disebut dengan yang namanya otak reptil. Kunci utama 300.000 tahun yang lalu itu survival mode. Titik udah aja. Karena urusan hidup, bangun, makan. Gimana caranya hidup? Gimana caranya hidup? Gimana caranya hidup? Pertanyaan saya, otak survival kita sampai hari ini ada nggak? Ada. Makanya kita masih punya otak reptil, otak paling purba gitu kira-kira. Tetapi, kalau saya pinjam masuk lagi ke pembelajaran konteksnya Allah, anggaplah ke spiritual, ya kalau misalnya urusan hidup tuh urusan makan, minum, reproduksi. Masa sih manusia urusannya gitu doang? Berarti ada yang lebih higher dalam konteks ini, maka kita dikasih otak mamalia dan otak prefrontal cortex namanya. Di sini wisdom terjadi. Berarti Bu, maaf ya ini saya gampangin pakai bahasa aja. Kebinatangan itu ada di dalam diri kita nggak? Kesadaran itu yang mengontrol kebinatangan ini gitu. Belajar Bu. Kan nggak semua orang diberi tuntunan untuk belajar. Iya, tapi orang lain bukan untuk ibu pikirin sih.
Ngapain ibu mikirin orang lain? Benar nggak? Iya. Iya, mau anaknya orang lain tetap. Benar nggak ini? Tapi yang perlu kita sadari, gampangannya gini lah Bu. Kita membawa tubuh liar, tapi kita punya kesadaran supaya yang liar ini nggak merusak, gitu aja udah. Makanya, kata Gustav yang tadi, selain kamu punya cahaya enlighten, setiap orang punya yang namanya sisi yang disebut shadow, sisi kelam dan sisi gelapnya, titik aja udah. Titik aja udah. Nah nanti yang bahaya, sisi gelapnya mau keluar, ditutup pakai topeng kesucian. Wah itu bahaya. Iya. Makanya Bu, kan saya sering ulang-ulang ya, kita tuh perlu belajar ada di titik tengah nih. Ibu tahu bahasa musyrik nggak? Pernah dengar musyrik? Musyrik itu disebut menyembah berhala. Berhala itu bahasa Inggrisnya idol. Berarti idol itu saat kita mengidolakan sesuatu. Saat mengidolakan sesuatu, bisa menyembah berhala nggak kira-kira? Jangan lupa Bu, ibu ngelihat siapapun, ngelihat topengnya, nggak pernah ngelihat isinya. Jadi sama siapapun, please B aja. Benar nggak ini? Iya. Ini ngelihat bagus. Ingat Bu, yang kita lihat di arketipe ketiganya Gustav yang disebut namanya persona. Topeng. Tahu ibu-ibu kalau mau ke undangan pada pakai topeng nggak? Dandan. Ibu-ibu waktu dandan ke undangan itu pengen kelihatan keren atau menghormati yang pengundang? Pengen kelihatan keren ya udah gitu aja. Benar nggak? Tapi kadang-kadang dengan pengen tampil apa kan rada nggak nyaman ya. Kain jalan gini-gini, ini gini. Kenyamanan saat pulang undangan ke rumah buka, bah, nah itu baru paling nyaman. Lepas topeng semuanya, pakai daster gitu. Tapi kan nggak mungkin ke undangan pakai daster, betul nggak? Oke nggak sampai sini? Berarti setiap siapapun, begitu ibu lihat, please itulah kenapa aku bersaksi. Bukan aku menilai. Karena segimanapun Bu, kita ketemu siapapun, pasti pada pakai topeng, udah gitu aja. Ya bahasa sekarang mah filter kali ya. Makanya ibu-ibu jangan pernah percaya profil picture WhatsApp, udah gitu aja Bu. Bener. Pas ngeliat, gini banget ya gitu. Ya ini foto 15 tahun yang lalu saya, oh ya udah nggak apa-apa sih. Oke? Ya nomor 4 namanya anima animus sih. Udahlah ya, ini nggak usah kita bahas nanti panjang. Tapi yang ingin saya garis bawahi, makanya kenapa saya kasih judul di bahasan kita hari ini, sisi gelap manusia. The shadow us, shadow di dalam diri kita gitu. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan ibu, tubuh fisik kita, reptilnya ada, mamalianya ada, prefrontal cortexnya ada. Contoh, Bu, singa sering disebut binatang buas nggak? Buas nggak? Kenapa disebut buas? Saya waktu kecil ya dikasih tahu begitu singa makan rusa, singanya jahat ya gitu. Gitu nggak? Di mindset saya tuh singa buas jahat. Ya iyalah Bu, singa tuh kalau dikasih bayam ya nggak mau lah. Makanannya. Benar nggak nih? Sehingga kalau singa makan rusa, itu siklus yang terjadi seapa adanya nggak? Iya, makanya dalam urusan evolusi nggak ada nilai, nggak bisa kita menilai singa jahat makan rusa, aduh kasihan rusanya gitu. Makanannya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang lebih buas dari singa? Ada, namanya manusia. Tumbuhan dimakan, binatang dimakan, bakteri dimakan, sampai teman dimakan. Iya. Jadi rada-rada harus mikir, ini ya nafsu binatangnya, hati-hati loh. Bu, satu fakta lagi Bu, maaf ya. Nih, binatang berhubungan seksual itu ada waktunya Bu. Serius.
Nggak setiap saat, pokoknya begitu hype ketemu baru hubungan seksual. Hype ketemu baru hubungan seksual. Kenapa? Ya karena tujuannya cuma satu, mereka berhubungan seksual hanya untuk melanjutkan keturunan, hanya untuk melakukan survival, ya heritage lah bahasanya. Manusia? So ibu jawab aja sendiri ya. Bener nggak? Bahkan dari 100 berhubungan, kalau bisa 99 nggak jadi, bener nggak? Yang punya banyak anak, betul nggak? Jadi kita tuh kadang nafsu binatang, hati-hati loh. Yang ngomong bisa jauh lebih bahaya gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip ya? Jadi kita membawa genetik evolusi itu nggak? Iya, makanya di Quran di surat 7179 dibilang. Ada yang bawa Quran nggak ya? Tolong bacain satu ayat aja. Ini seru soalnya. Soalnya relate sama pertanyaan ibu. Surat 7 ya? 7179. 7 Al-A'raf 179. Ada? Ya, mangga Bu. Ya, terjemahan aja. Kan bahasa Arabnya nggak ngerti ya. Aman Bu, aman. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Tapi ini kayaknya tafsir sih Bu. Kalau boleh ayatnya aja. Gimana Bu? Kita pakai yang ini ya Bu ya. Itu agak sedikit translation tafsir agak panjang. Jadi yang tidak tempur nggak usah dibaca kali ya. Beda-beda sih memang. Tapi ini yang lebih enak sih sebenarnya. Siapa enggak? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Tahan. Dan sungguh akan isi neraka apa? Nah, satu-satu nih ya. Neraka jahanam. Neraka adalah soul kita di level frekuensi paling rendah. Neraka adalah soul di frekuensi rendah, jahanam udah rendah, lebih rendah lagi gitu. Jadi kamu akan masuk ke frekuensi neraka jahanam di soul yang paling rendah, di basic soul. Kalau dalam perspektif tasawuf ini disebut namanya amarah. Jadi ibu-ibu kalau lagi ada di amarah, lagi ada di makanya salah satu pemahaman jahanam artinya cemberut. Jadi kalau ibu ngelihat orang cemberut, dia lagi ada di mana? Jadi pasti, jahanam. Sok lanjut Bu. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Banyak dari kalangan apa? Nah, jin itu kecerdasan. Ya manusia itu wadahnya lah ya. Ingat ya, orang yang pintar disebut jinius. Orang yang gila disebut majinun. Itu urusan akal aja gitu. Awas ibu dengerin jin jangan aneh-aneh ada botol lah gitu. Bukan, itu mah film. Ini ada jinnya deh. Nah, itu bukan. Ya, oke. Jin dan manusia, kecerdasan yang ditempelin dalam fisikal. Jadi satu kesatuan. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kecerdasan dan wadahnya untuk tunduk kepada sistemku kata Allah. Punten ya Bu, ya ini saya ngomong gampangnya gini lah. Orang pinter, maaf ya, pinter itu anugerah bukan? Nah, benar, netral. Kadang pinter bisa dipakai korupsi. Benar nggak? Berarti pinter tanpa kesadaran itu juga nggak jadi anugerah dalam tanda petik. Sehat anugerah nggak? Iya belum tentu. Nggak ada maling lagi mencret Bu, sok. Iya, tuh pas mau maling pengen ke toilet nggak jadi. Pasti lagi sehat, bener nggak? Iya, jadi sehat bisa dipakai jahat nggak? Bisa dipakai baik nggak? Jadi anugerah bukan dari sehat atau pinternya, bukan. How we manage. Nah, makanya manajer itu semua namanya khalifah gitu. Oke, sampai sini? Lanjut. Mereka memiliki hati, Dia dikasih hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. tapi hatinya nggak dipakai untuk ikro, self inquiry, untuk mengerti realitas kita misalnya. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. tapi matanya nggak bisa membaca tanda gitu. Tanda itu dalam bahasa Arab apa Bu? Ayat.
Dan ibu-ibu maaf ya, ayat itu jangan dipikir hanya dalam satu buku isinya huruf Arab. Bukan. Kalau ada pasangan lagi cemberut, tanda nggak kira-kira? Tanda, kenapa ya? Nggak usah jauh-jauh lah Bu, ini rajin ngaji, tapi P dicoret, tanda bukan? Parkir. Berarti dia bisa membaca tanda atau enggak? Nah gitu. Boleh jadi dia tidak buta huruf, tapi buta makna. Makanya disebut punya mata, tapi nggak bisa, ini tanda-tanda nih, gitu kira-kira. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat. Nah, terus? Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti apa? Lah kalau gitu kamu apa bedanya sama yang 300.000 tahun yang lalu kalau gitu? Berarti masih ada dalam kondisi survival mode yang belum menuju kepada kesadaran gitu kira-kira. Lalu maaf ya, si kendaraan kita, quote and quote, itu evolusi yang datang dari sini nggak kira-kira? Iya. Jadi otak purba kita ada nggak kira-kira? Jadi kalau boleh saya sebut gampang, kita adalah sekumpulan otak purba yang hidup di dunia modern. Makanya punya smartphone, tapi nggak smart-smart amat gitu kira-kira. Bener nggak ini? Dengan berbagai dinamis. Iya. Bagaimana kita tune in tetap di nilai-nilai kesadaran? Satu Bu, gimana caranya? Don't stop questioning, jangan berhenti nanya. Kenapa? Pertanyaan menggugah akal, akal menggugah kesadaran. Nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Karena kenapa? Saat ada why, pasti kita lagi mau membuka pintu kesadaran baru. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Gini Bu, ibu mau nanya gimana pun, pertanyaan itu akan ada jawabannya melalui siapapun. Yang penting nanya aja. Contoh, saya pinjam dalam bahasa teologis ya. Teologis itu biasanya bebas tuh gini, udah nggak boleh nanya gitu. Udah pokoknya. Bener nggak? Kalau udah pokoknya, menutup ruang pertanyaan nggak? Makanya nggak bertumbuh. Sok, berapa banyak orang yang mempertanyakan, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat kalau asar 4? Kenapa sih kok ada nama Ibrahim, kenapa nggak Musa misalnya di akhir At-Tahiyat? Kenapa berdiri dulu, nggak langsung ke bawah? Kenapa? Itu kan questioning yang kadang ditutup erat-erat sama doktrin religion, ya jadi nggak tumbuh gitu kira-kira. Apakah ini sama yang sekarang lagi banyak dibahas tentang kemampuan metakognitif? Betul Bu. Jadi mempertanyakan pikiran Yes. atau mempertanyakan kesadaran kita. Betul. Karena saat metakognitif kita nggak nyala, which is, kita nanti ada 3 sih. 1, kecerdasan intelek. Tapi menurut Daniel Goleman, kecerdasan intelek membuat hidup sukses cuma 4%. 4% Bu. Jadi IPK 4, nilainya A semua, macam-macam. Tapi orangnya nyebelin, nggak punya banyak teman, pusing. Makanya ada kecerdasan EQ. Ini kurang lebih 40-50% lah. Satu lagi, ada yang namanya SQ, ini sisanya. Maka kalau kita bicara tentang metakognitif, bagaimana akal yang digunakan, karena saat kita udah masuk ke dogma dan doktrin, akal udah lost aja udah. Betul nggak? Makanya maaf ya dari dulu saya ngalamin pribadi, udah nggak usah banyak nanya lah, ikutin aja. Betul nggak Bu? Ngalamin itu nggak? Iya. Berarti kita digurung dalam perspektif dogma dan doktrin dan seterusnya. Tapi dogma dan doktrin dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Karena kita nggak bisa langsung mempertanyakan di usia TKSD. TKSD doktrin dogma, good, yes. Tapi after ininya nyala, nah kita harus agak keluar dari situ. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan gunakanlah akal. Oke? Tadi ini masalah gorden belum nyampe, tenang ya, sebentar lagi, tenang Bu, tenang. Tapi ini kita ngerti dulu ini. Tapi kalau ngomongin gorden, jangan-jangan emang bawaan dari DNA sih. Ini make sense nggak Bu? Make sense nggak? Jadi kalau sekarang kita membiarkan tubuh kita yang mengoperasikan hidup, tubuh maunya enak,
Jiwa maunya divalidasi, ruh itu maunya tenang. Ribut mulu. Makan. Tubuh tuh lagi, wah, gitu. Padahal perutnya udah kenyang. Chaos nggak nanti? Makanya perlu titik tengah tadi gitu. Jadi keselarasan. Keselarasan, harmoni bahasa kerennya. Namanya titik tengah. Makanya dalam bahasa Quran itu disebut umatan wasaton. Jadilah umat pertengahan. Di tengah-tengah aja lah gitu kira-kira. Oke Bu? Ya. Jadi kalau tadi kita bilang evolusi, kan semuanya memang berevolusi. Berarti kalau kita ingin dulu era tadi berapa ratus ribu tahun yang lalu yang nggak ada Gojek, nggak ada smartphone, Iya. semua, kan membentuk mereka menjadi dan kode secara kesehatan kan lebih sehat. Tapi sekarang dengan semua kemudahan, banyak hal yang badan kita tidak terpakai dan termasuk jiwa dan roh tidak terpakai. Betul. Jadi kadang-kadang ada chaosnya tadi. Tapi bukannya kita berpikir positif, evolusi itu kita malah bisa menciptakan evolusi dengan kalau makin, contohnya gampang aja nih ngomong, banyak dengerin kayak begini, kitanya jadi nggak bergejolak lagi, kita lebih damai, lebih yang tadi itu bagus tuh bayangan Tuhan bisa terproyeksi di kita. Kalau kita ciptakan umat atau manusia yang banyak seperti itu, kan kita menciptakan evolusi yang lebih baik untuk generasi yang akan datang kan. Jadi kita harusnya kita berpikir untuk menciptakan evolusi yang lebih baik lagi dengan datangnya agama katanya. Betul. Mungkin itu kan Betul. harusnya. Betul. Tapi agama kan nggak berdiri sendiri Bu. Iya, maksudnya apalah yang turun lah, ilmu lah. Iya. Ilmu ya. Iya. Jadi saya nggak mau juga skeptis untuk, bukan skeptis gini. Saya pikirnya positif gini. Ada evolusi bagus banget zaman pemburu itu. Iya. Kan sehat-sehat mereka semuanya kan. Iya. Sekarang kita selalu mengatakan dulu kita jelek banget ya sekarang. Iya. Kita benar sekali dengar kayak gitu kan. Betul. Saya potong sedikit Bu ya. Tapi angka harapan hidup sekarang lebih baik loh Bu. Lebih tinggi. Naik. Lebih tinggi di beberapa tempat ya. Yes. Nah, tapi kembali zaman dulu juga orangnya 100 tahun lebih loh secara ilmu pengetahuan. Enggak, saya hanya berpikir gini. Bisa nggak sih kita menciptakan justru kepositifan daripada selalu hanya maaf ya mendengarkan kadang-kadang aduh ini gara-gara kemajuan teknologi Betul. buruk banget sih. Betul. Itu toxic gitu menurut saya. Betul. Kenapa nggak justru sama-sama kalau dulu bisa kan itu ada evolusinya. Betul. Kita justru ciptain evolusi yang lebih baik lagi dengan yang katanya chaos, katanya loh. Iya. Padahal belum tentu juga chaos, mungkin Betul. kita aja mempersepsikannya belum siap dengan kekeosan yang dibuat justru oleh akal manusia kan buat AI dan lain-lain. Betul. Saya sih ya pikirnya gini, lebih banyak lagi sebenarnya pertemuan apapun bukan cuma kesadaran tapi justru ada keinginan evolusi yang nanti anak cucu kita itu harusnya lebih baik dengan yang katanya maaf tadi teknologi yang kok orang bilang teknologi jadi negatif gitu loh. Betul. Mohon tanggapan. Ya. Gini Bu, mau itu teknologi, mau itu agama, mau itu apapun, ini semua hanyalah alat, betul nggak? Tergantung siapa yang menggunakannya Bu. Jadi kita nggak bisa nyalahin alatnya gitu. Maaf ya. Orang tidak akan berubah dengan agama, orang jahat beragama bisa makin jahat. Sorry tuh saya. Orang baik beragama bisa jadi baik. Pertanyaannya bukan agamanya, tapi dirimu ya gitu loh. Kita sebagai usernya gitu. Dan ya balik lagi sih, kalau saya pakai jawaban yang lebih holistik bahwa ibu-ibu, kita jangan lupa bahwa dalam hidup selalu akan terjadi hukum relativitas. Contoh, kalau semua wanita di dunia ini cantik, ada orang cantik nggak? Nggak ada. Orang semua cantik, berarti perlu ada yang rada-rada buluk-buluk dikit nggak kira-kira? Kira-kira contoh. Oh jadi ada pembanding. Artinya apa? Satu utopia bahwa make a world peace, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam konteks ini selalu akan ada hubungan yang namanya relatif. Itu satu. Yang kedua, inilah yang dimaksud saat zaman teknologi berlaku cepat, tapi evolusi berlaku lambat. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Adaptasi. Gitu. Sedikit lagi. Maka Bu, saat kita tidak beradaptasi, kita akan mati. Hanya adaptasi yang akan membuat kita survive, titik aja udah. Nah sekarang saya tanya, adaptasi itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nggak nyenengin, orang kita senangnya gitu-gitu terus kok.
Comfort zone. Maka kenapa dalam bahasa filsafat hidup ini penderitaan? Kenapa? Karena kamu akan mengalami perubahan. Gitu, Bu. Nah, jadi kalau sekarang ada yang ngomong, gila ya AI itu, ngebuat ini itu. Ya mungkin dia nggak ngerti banget sih gitu. Mungkin ya. Karena AI diciptakan, Bu balik lagi ya, semua teknologi itu adalah amplifikasi dari kita manusia. Mobil adalah perpanjangan kaki. Mic adalah perpanjangan mulut saya. Handphone adalah perpanjangan komunikasi, betul nggak? Jadi semua adalah amplified dari diri kita, namanya adalah teknologi gitu kira-kira. Gitu sih, Bu. Jadi nanti kita akan ngerti urusan baik, urusan buruk itu nanti masuk kepada konteks yang namanya moralitas gitu. Nanti abis ini kita ngerti. Sementara gitu, Bu. Punten, silakan Ibu. Apakah di dalam ajaran kita itu percaya akan adanya seleksi alam? Ya. Percaya adanya apa? Seleksi alam. Seleksi alam. Maksudnya? Survival of the fittest. Jadi misalnya kan itu kan tadi adaptasi, terus ada evolusi manusia berjalan lambat, sementara evolusi teknologi sebenarnya lebih revolutionized, lebih cepat. Iya, iya. Nah, apakah sebenarnya yang namanya seleksi alam atau adaptasi itu di mana nanti yang tidak bisa survive itu dengan sendirinya akan hilang dan bisa jadi manusia jadi lebih baik karena udah disaring kan? Iya. Apakah itu memang suatu pemikiran yang ada di dalam Oh. ajaran kita? Iya, gini Bu. Quran itu nanti Ibu boleh buka ya di 10 ayat 4, 10 ayat 34, 21 ayat 104. Itu di ayat-ayat ini akan berbicara tentang repetisi di mana semuanya akan mengalami pengulangan. Itu satu. Sehingga dalam beberapa perspektif ini kita akan mengerti bahwa saat kita akan masuk kepada sebuah sistem, saat kita keluar sistem, kita nggak akan bisa terjadi dalam lebih baik lagi gitu. Artinya, dalam perspektif ini, contoh aja, ini mungkin nanti role desainnya lebih kepada konteks yang namanya apa yang terjadi sama kita, itu adalah pilihan kita gitu. Masuknya ke situ gitu. Contoh, surat 42 ayat 30, silakan. Buka dulu. Ya. Surat 42 ayat 30. Surat Asyura ayat 30. Dan musibah apapun Dan musibah apapun. yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Gimana? Boleh diulang, Bu? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Satu, musibah apapun karena apa? Berarti itu hukum yang disebut dengan yang namanya kausalitas, betul? Oke, sekarang 35 ayat 15-16. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Oke, tahan. Nih ya, Bu. Semua sistem ini sistemnya Allah nggak kira-kira? Berarti kita lagi masuk ke sistem itu nggak kira-kira? Pertanyaan saya, kita yang ngikut sistem atau sistem yang ngikut maunya kita? Hidup nggak akan terjadi sesuai apa yang kamu inginkan. Lanjut, Bu. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Jadi, kalau kamu nggak cocok, udah selesai aja. Nanti akan terjadi yang baru lagi, gitu. Udah selesai aja maksudnya Move on. Pasti gitu. Maka kan konteksnya kalau kita ngomongin seleksi alam, realitas itu yang menyeleksi dan mendidik kita kan sebetulnya. Pilihannya cuma ada dua, adaptasi atau mati. Selesai. Saat adaptasi jadi surga, saat mati jadi neraka. Itu aja. Gitu kira-kira. Aman? Survival of the fittest kan. Iya, betul. Itulah evolusi kan. Betul. Kang Agus mau nanya, kalau tadi kan sempat membahas
wisdom ya, pentingnya wisdom. Kan kalau otak reptil itu kan biasanya kan lebih impulsif. Tuh. Nah kalau misalnya kita lihat dari segi wisdom, apa bedanya atau sama dengan gut instinct kita? Kalau misalnya kita mengambil keputusan we follow our gut, itu apakah impulsif karena itu kan feeling yang immediately muncul, atau itu yang dikatakan wisdom? Apa bedanya gitu ya? Oke, saya balik dulu ke sini. Ini sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke, sip, mantap. Saya balik dulu ke sini. Nih, keputusan datang dari mana? Ibu pernah menelaah nggak? Ini keputusan dari mana sih? Gitu. Betul nggak? Karena nanti banyak sekali faktor. Satu, begitu kita lahir, kita masuk di yang 90%, ini yang disebut ketidaksadaran kolektif. Ini semua umat manusia, sejarahnya ada di sini dan kita hidup di sini. Gitu ya. Jadi ini nanti bicara kolektif nih. Yang 9% ini udah masuk kepada subjektif namanya. Contoh. Begitu lahir, pertama kali yang diprogram sama diri kita adalah pengetahuan yang ditransfer dari orang tua kita, betul? Maka kita dikasih program A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sampai sini clear? Berarti ibu kita semua nih yang di ruangan ini program bawah sadarnya sama atau beda? Beda. Karena kita lahirnya beda, pendidikannya. Kenapa? Saya selalu mengatakan, at least kita punya dua kelahiran sederhana. Satu, dilahirkan dari ibu. Yang kedua, dilahirkan oleh lingkungan. Lingkungan melahirkan kita. Pengetahuan orang tua kita, pengetahuan guru kita, pengetahuan teman kita, semua ada di wilayah sini nih. Which is, ini nanti yang pelan-pelan akan menjadi habits. Rata-rata 98% didrive oleh ini. Berarti keputusan lebih banyak ngambil dari memori ini nggak kira-kira? Iya. Nah kalau sadar ya dikit banget sih, cuman 1% gitu. Ini kan ibu-ibu kayak lagi merhatiin saya ngomong aja ya, bener nggak? Tapi kan tadi pikiran ada yang loncat dulu kemana nggak? Loncat dulu kemana nggak? Iya. Itu tadi yang loncat-loncat kan main-main ke sini nih. Tubuhnya di sini ke masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Nah, saya ingin sebutkan. Di 9 dan 90% ini, satu-satunya makhluk dalam perjalanan evolusi sampai sekarang, hanya manusia yang bisa memberikan makna. Apa Bu? Contoh gorden. Balik lagi. Karena sudah memaknai gorden itu harus dibuka, itu yang harus terjadi. Itu makna nggak kira-kira? Makna. Atau gini lah supaya gampang. Ibu pernah ketemu orang nyebelin? Tadi pertanyaannya, ya kan? Saat ibu ketemu orang nyebelin, apakah dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Berarti yang bermasalah dianya atau maknanya? Nah, gitu. Pertanyaan saya, nih supaya nggak capek nih. Ngerubah dia sama ngerubah makna, mana yang lebih gampang? Ya udah mending ngerubah aja maknanya. Baik menurutku, belum tentu baik menurut dia. Contoh-contoh nih Bu. Kalau ada orang habis makan, sopan nggak? Ya di sini di Jakarta. Tapi di Medan, kalau habis dikasih durian, gua menghargai, kasih lagi Bu. Benar nggak ini? Artinya urusan relativitas baik buruk, benar salah, itu relatif banget. Nah, yang bermasalah itu adalah satu, aku memaknai sesuatu. Sehingga nanti lawannya adalah Contoh lagi. Contoh nih ya. Nge-WhatsApp orang. Udah checklist 2 biru lagi. Berarti apa? Realitasnya adalah WhatsApp tidak dibalas. Nah, satu lagi Bu. Tolong ini ingat baik-baik Bu. Satu.
Jiwa nomor 1, tukang nyatet mulu urusannya. Dulu belum ada ilmu ini, dikasih tahu di dalam ada konteks kemalaikan, rokib atid, pernah dengar nggak? Malaikat pencatat, pernah dengar nggak? Itu tuh urusan memori sebenarnya, ngelihat oh gini, nyatet aja terus kerjaannya. Berarti kita ini tumpukan catatan nggak kira-kira? Udah nyatet, yang kedua pinter ngarang, Bu. Udah gitu aja. Ngarang. Balik lagi. Nah, ini contoh case-nya nih. Realitasnya WhatsAppku tidak dibalas, titik. Betul? Tapi gudang makna bisa keluar nggak? Langsung. Kayaknya aku udah mulai nggak diperhatiin deh. Nah mulai. Kayaknya aku udah mulai deh. Kayaknya. Bisa gitu nggak? Berarti makna lagi keluar nggak? Abis gitu bisa bete nggak? Terhadap apa? Pemaknaan yang dibikin. Segala musibah yang terjadi pada dirimu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Jadi problem kita sama faktor eksternal bukan sebenarnya internal. Ini nih di sini. Nah, God spot lah, God insting lah, apapun itu, belajarlah mengambil keputusan bukan dari pattern lama, itu maksudnya. Karena ibu-ibu di tengah ini membentuk pola namanya. Kalau pola udah terjadi, wah, ibu-ibu yang suka ngejahit pasti ngerti. Yang paling susah dalam menjahit, bikin pola. Kalau pola udah jadi, udah. Pertanyaan saya, maaf ya, ibu-ibu saya memilih dengan pola yang sama. Hasilnya sama nggak kira-kira? Polanya kan sama. Hasilnya sama nggak kira-kira? Sama tuh. Wah ini mah udah jam yamin ya, gawat sih. Iya, tapi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Memang genetik gitu sih, genetik ya memang. Oh, clock ya, karena udah tiap jam segini harus makan sih gitu. Bu jangan salah loh ya. Kenapa ada orang burn out dalam pekerjaan? Dia udah 10 tahun kerja 9 to 5 tiap hari. 9 to 5 tiap hari, Jumat atau Sabtu Minggu libur, tapi 9 to 5-nya ada di sini nggak kira-kira? Makanya di hari Sabtu Minggu yang libur, jam 10 udah mulai meeting, tubuh tuh ngajak, kok belum meeting sih padahal lagi libur? Nggak enak tubuhnya. Even dia lagi healing nih, pergi ke Bali lah kemana. Tapi karena udah puluhan tahun jam 10 meeting, tubuh nagih. Waktu meeting kan ada marah-marah, ada kesal gitu lah kira-kira. Jam 10 tubuh nagih, kok belum marah-marah sih jam 10? Gitu kira-kira Bu. Ya semuanya. Makanya membentuk pola. Jadi Bu maaf ya, sebenarnya yang lagi kita lawan siapa sih? Ya. Ada tips untuk memecah pola yang mungkin nggak bagus, habit bagus gitu nggak, Mas? Iya dong. Sadari habit buruknya apa, bikin habit baru yang baru, bikin habit yang baik yang baru. Ibu menyadari nggak ada habit buruk dalam hidupnya? Ya, ada yang udah dihilangin belum? Dah. Makanya kalau habitnya nggak sadar kayak tiba-tiba kayak milih pacar yang gitu terus. Iya, betul Bu. Makanya, maaf ya, sorry ya, pemilihan pasangan bukan yang terbaik tapi yang familiar dengan luka lamanya, udah pasti Bu. Secara psikologikal, kita akan dipertemukan dengan luka psikologis yang sama. Contoh, wah jadi panjang nih cerita ini. Iya, ini kalau dilanjutin jadi ceramah pernikahan masalahnya ya. Ibu-ibu, saya mau promosi dikit boleh nggak? Boleh. Saya lagi nulis buku baru, judulnya Perang Panjang Pernikahan. Ya, sebentar lagi diedit. Ibu-ibu nanti boleh baca. Yang ibu tanyain ada di situ. Dikit ya. Dikit. Nih, ketika seorang anak punya papahnya cool, nggak peduli, cool. Sekarang saya tanya, akan masuk ke subconscious mind-nya dia nggak kira-kira? Jadi di dalam kondisi itu, dia akan menyadari bahwa sosok laki-laki itu yang cuek kayak bapak saya. Bu maaf ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan tertarik sama cowok yang cuek. Meskipun itu menyakitkan buat dia. Dan dia akan nyaman di situ.
Dan kalau tidak disadari, itu yang saya sering sebut namanya kecanduan menderita. Iya betul. Nanti malah yang komplain teman-teman yang, tuh bego banget sih udah tahu. Tapi karena dia nyaman dengan psychological wound yang dari dulu nggak pernah di-healing, dia akan muter-muter looping di situ. Sorry ya, ini aduh jadi nggak gibah ya, tapi gimana caranya ya? Gini, ya soalnya direkam sih, kalau nggak direkam mah bebas ya. Oh, pause dulu ya. Ya, gini. Supaya gampang ngomongin film aja ya. Nah. Ibu pernah nggak ngeliat satu film di mana orang ini udah di KDRT, udah diapain, tapi dia tetap stay memilih pasangannya. Kenapa? Karena dia memilih familiar daripada yang sadar. Karena kita akan lebih cenderung familiar daripada urusan sadar tuh udah pasti. Kenapa? In our body. Jangan lupa Bu, our body keep the score. Semua sel kita ngerekam semua emosi dan seterusnya gitu. Gitu kira-kira. Artinya saat kita nggak pernah merubah subconscious mind kita. Contoh Bu, saya kasih contoh ya. Ini sampai sini oke Bu? Kita rada gaduh-gaduh hari ini nggak apa-apa lah ya? Ah ya udah sip. Nah, ini nggak beres hari ini tapi nggak apa-apa lah. Contoh. Ini saya kasih perspektif dalam gini. Tuhan itu energi. Pasti punya vibrasi, frekuensi dan vibrasi. Jadi hidup ini Bu, kita lagi hanya berbicara tentang gelombang. We attract what we are. Ingat itu baik-baik. Bukan we attract what we want, bukan, tapi we attract what we are. Contoh, pengennya baik, tapi di sini julid, yang datang yang julid pasti. Jadi ada yang suka komen, kamu kenapa ya circle aku tuh nyebelin? Ya ibunya nyebelin kali gitu ya, jadi ketemunya yang nyebelin lagi gitu. Baru sadar, iya ya, nah gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, we attract what we are. Kenapa? Nih hukumnya. Contoh Bu, contoh. Ada perempuan namanya yang nggak ada di sini siapa ya? Queen. Queen. Perempuan nih. Berarti si Queen ini di dalamnya include pola asuh, trauma, gitu nggak kira-kira? Ada wound-nya nggak kira-kira? Singkat cerita, dia memiliki frekuensi dari itu semua, memancarkan gelombang. Let's say. Si Queen, nilai frekuensinya supaya gampang aja ya, 3. Pertanyaan saya, bisa nggak si Queen meng-attract cowok yang frekuensinya 7? Nggak bisa. Maka dia akan ketemu namanya Jack 7. Nanti di sini jadi poker, king sama joker gitu ya. Ada Queen ketemu Jack 3. Dah. Berarti like attracts like, love promotes love, ini akan menjadi sebuah konteks yang namanya gelombang. Maka kita akan dipertemukan dengan gelombang yang sama. Oke sampai sini? Sip ya? Kalau gitu kita buka dulu. 30:21. Nah, ini ayat undangan namanya. Arum, oh pasti kan di undangan banyak Bu. Iya sob. Iya Arum. Ayat undangan kan ini? Sob buka. Ini kan waktu mau nikah dibacain ini nggak ngerti juga sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Oh sebentar Bu. Bentar. Kok mati ya ini? Oke, silakan. Kan ini mati nggak ya? Oh udah, sip. Silakan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tahan, ini jenis tuh rada nggak jelas Bu. Sebenarnya yang Budi sampaikan, dia memilih pasanganmu dari frekuensimu sendiri. Dari gelombangmu sendiri gitu. Gitu ya. Berarti kita akan dipertemukan dengan yang sefrekuensinya kira-kira. Iya. Dah. Nih ya. Nah.
Maaf nih, si Purba, otak Purba mulai hadir nggak di sini? Iya. Satu, ibu-ibu, siapapun yang ketemu sama pasangannya sebelum akad, itu udah pasti dipanggil dengan satu pola namanya fall in love. Pasti. Ibu tahu ya, orang lagi fall in love, udah pasti bego aja, udah gitu aja. Iya. Makanya kalau ada orang fall in love, nggak usah dikasih nasihat, maka nasihat pernikahan lagi di akad nikah nggak guna. Kenapa lagi fall in love? Kenapa coba? Saat kita fall in love, hijack by hormon, oksitosin, dopamin, testosteron, estrogen, semuanya hijack. Berarti di sini nalar kritisnya lagi nyala atau nggak nyala? Berarti dua-duanya lagi sadar atau lagi mabuk? Nah, udah. Paham sampai sini? Berarti milih waktu itu lagi mabuk nggak, Bu? Habis itu pulang dari sayap suci lagi. Ibu tahu sayap suci nggak? Dragonfly. Holy Wings. Ya pulang dugem ketemu, wah kan mabok nih. Nah, gitu kira-kira. Nah, dah ya. Itulah kenapa waktu before dia bisa ngomong loh, he is the right man. Bu, dalam hidup tuh nggak ada yang ideal aja. Pasti nyesel bentaran lagi aja udah pasti aja. Makanya no such thing, ideal nggak ada gitu. Tadi hukum adaptif tadi gitu. Karena kenapa dunia itu berlaku dinamis. Wah, nanti kalau saya cerita ini dalam dunia evolusi menarik deh, Bu. Wah, menarik banget gitu. Tapi ini gampangannya gini. Nah, sebelum nikah kayaknya kita jodoh deh. Makanya opening di buku saya, Bu, di Perang Panjang Pernikahan, page pertama saya tulis, tidak ada jodoh dalam hidup. Jodoh tuh nggak ada dalam hidup. Nggak, maksud saya gini. Yang ada adalah selalu menjodohkan yang ada. Karena jodoh itu bukan satu klik untuk selamanya. Bukan. Jodoh itu kata kuncinya dipupuk. Jadi nggak bisa kita jodoh deh, iya. Tapi kalau nggak dipupuk, ini nggak akan bertumbuh gitu kira-kira. Makanya disebut ada sakinah, mawadah, warohmah. Ini juga orang ngomong nggak ngerti-ngerti amat sih, Bu. Iya loh. So, template. Coba kalau ngomong apa coba? Semoga samawa. Gitu nggak? Apa samawa? Coba. Saya bahas ini dikit aja ya. Ini menarik soalnya. Bu, saya mau straight to the point. Kalau kita ngomong semoga sakinah mawadah warohmah, Allah tuh sakit hati, Bu. Iyalah. Ya kalau ini saya gampangin cerita gitu ya. Kalau Allah punya baper, bete gitu banget sih gitu, Bu. Kenapa coba? Sakinah itu tenang, mawadah itu kasih, warohmah itu sayang. Oke? Sekarang saya nanya, kasih sayang ini urusannya semoga atau fix? Allah tuh ngasih kasih sayang nggak ke kita? Iya tuh. Ini mah udah bukan semoga, pasti makanya kamu bisa dipersatukan karena activated antara Rahman Rahimnya ada. Betul nggak? Jadi kalau mau pakai bahasa yang tepat, presisi, cukup ngomong semoga sakinah. Titik. Kenapa? Karena tenang itu kondisi yang variabel, diciptakan. Jadi bahasa gampangnya, sakinah itu adalah supaya gampang ya. Mawadah warohmah itu adalah tungku dan apinya. Tapi sakinah kamu mau masak apa terserah. Berarti yang berubah sakinah yang berubah sakinah atau mawadah warohmah? Sakinah ini yang berubah. Jadi kalau mau rada bener aja ini mah ya. Cukup ngomong semoga sakinah. Kenapa? Karena mawadah warohmahnya sudah ada, udah nggak semoga. Tapi yang ngerti ini 1%, Bu. Jadi maksud saya ibu-ibu kalau kekawinan ada yang ngomong semoga sakinah, nggak usah gini loh ya, mawadah warohmah, jangan, udah biasa aja. Udah jangan jadi panjang, jadi ceramah. Gitu. Dah ya, nih.
3 tahun, karena dia ngerti jodoh itu one shot untuk seterusnya, one shot for any time gitu, buat seterusnya long lasting, dia lupa bahwa habis 3 tahun 4 tahun yang asalnya sebelum akad kayaknya kita jodoh, ngomongnya beda Bu, kayaknya kita nggak jodoh deh. Gitu. Pisah ceritanya. Karena nanti kita akan paham Bu, pertemuan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tujuannya cuma satu, naikin frekuensi. Makanya saya sering sebut ini nikah itu, maaf ya, bukan kayak film Disney Happily Ever After, bukan Bu. Nikah itu kayak film Marvel Infinity War, nggak beres-beres, perang mulu kerjaannya. Iya, tapi bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling tumbuh. Makanya pasangan itu teman bertumbuh gitu kira-kira. Anyway, nah pisah ceritanya. Nih si Queen di sini, karena dia 3 tahun nggak naik level, berarti level dia berapa? 3 tetap, anggap aja 3 gitu. Pertanyaan saya, kalau dia tetap di level 3, akan meng-attract yang level yang sama nggak? Ketemulah King namanya. 3 lagi. King berarti siapa? Iya, orang lain dong. Tapi he is another Jack. Dengan casing yang beda. Makanya nggak lama pisah lagi, Bu. Nah, karena nggak ngerti ini, ngomong, Allah memberikan azab buat saya. Itu kata Tuhan, siap gimana sih gitu. Nah gitu Bu. Nah artinya, once kita tidak merubah ini, kita tidak akan merubah siapapun yang datang ke kita gitu kira-kira. Jadi jangan berharap dengan pasangannya yang berubah ya. Jangan Bu, jangan. Nanti kalau ngomongin hukum repetisi, kawan-kawan Bu ya, saat waktunya udah siap, kita akan ngerti kenapa pasangan kita dia, kenapa anak kita dia, kenapa orang tua kita dia, semuanya well explained banget Bu. Karena nanti ini akan ada hubungannya dengan the journey of our soul. Wah itu. Ya, jadi gorden mah aman aja Bu ya, udahlah. Itu mah urusan pemaknaan Bu ya. Sip. Jadi ini belajar bahwa kalau kita ada di sini akan meng-attract teman kita dengan level yang sama. Ini kalau lucu-lucuan aja ya, kita misalnya contoh Maya sama Ahmad Dhani. Ya. Ya, Maya Ahmad Dhani itu kan kalau dilihat kan levelnya jauh banget gitu kan, tapi terus dia kelihatannya bahwa dia seolah mendapatkan yang lebih baik dalam segala hal, entah itu attitude, entah itu Apapun. sebagai gurunya dia. Nah artinya di sini Mayanya aku nggak, ini karena contoh semua mungkin tahu ya, yang telah meningkatkan levelnya gitu, sehingga gitu, atau sebenarnya perempuan ini atau orang ini levelnya sebenarnya udah di situ, tapi ternyata kok ini berubah, entah itu pasangan yang berubah, entah apa. Itu gimana kalau menggambarkan di dalam hal ini? Apakah memang benar-benar bahwa perlu effort untuk sampai ke situ sehingga memang cuma segelintir orang, atau memang salah di depannya gitu? Nggak, gini loh Bu. Kita tuh yang pertama, kita sama sekali nggak punya kekuatan untuk bisa menilai eksternal gitu. Kita nggak bisa. Karena nggak tahu. Kita nggak pernah bis dengan kasat mata kayaknya dia yang naik deh, nggak tahu. Karena yang ngalaminnya adalah dia sendiri. Ingat baik-baik, yang kita lihat semua persona atau topengnya. Habis itu kita ngelihatnya di media sosial lagi. Itu satu. Jadi itulah kenapa please don't compare to anything. Gak bisa Bu. Kenapa? Karena setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, punya pathway-nya sendiri-sendiri, dan perjalanan ini adalah perjalanan yang gak bisa diwakilkan. Itu satu. Yang kedua, sorry ya, divorce is a new hope. Itu bukan kesalahan, bukan keburukan. Bercerai itu bukan saling berhenti mencintai, tapi saling berhenti menyakiti. That's the point. Sehingga kita nggak bisa ngomong bahwa orang cerai gagal tuh nggak bisa. Kenapa? Jalannya memang begitu. Saya kasih contoh nih ya. Ada orang memaksa tidak bercerai, tapi di dalamnya udah nggak ada sakinah. Hanya untuk mempertahankan sertifikasi yang namanya pernikahan. Itu nggak sakinah namanya. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa pisah gagal. Enggak. Tapi the next journey. Gitu intinya. Makanya kita nggak bisa mendikotomi bahwa
wah udah 50 tahun ya sweet 50 anniversary apa di dalamnya nggak ada sakinah, nggak tumbuh, sama aja sih sebenarnya gitu. Betul, kita mengerti karena kita belajar. Betul. Ya, karena kita selalu mendengar seperti begini kan kesadaran itu bertumbuh gitu kan. Betul. Nah, coba kan lihat di sosial itu bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kita, oh ini nggak terima, apakah artinya bahwa mereka juga status quo gitu loh. Ya. Jadi artinya memang banyak sekali orang yang memang sangat kekurangan belajar gitu loh intinya. Oke, sekarang saya tanya gini Bu, waktu Ibu ngelihat sosial media tentang Ahmad Dhani lah, Maya, yang Ibu lihat mereka atau maknanya Ibu? Aku melihat bahwa ternyata orang itu menanggapinya berbeda-beda. Betul. Itu kan yang dilihat. Tapi satu yang ingin saya garis bawahi adalah yang aku lihat adalah perspektifnya aku, Exactly. bukan itunya gitu. Betul. Tapi maksud aku bahwa ternyata itu tuh dimaknainya Iya. berbeda-beda terhadap orang yang melihat. Betul. Kalau misalnya saya belum dengar Mas Abu, Ngejudge. dia happy banget. misalnya. Iya. Tapi kan kita kalau melihat seperti itu sehingga banyak banget kayak mimpi-mimpi orang di luar sana gitu. Yang seperti saya maksudnya pada saat kita bersosialisasi, berkomunikasi kadang-kadang itu idiom-idiom yang keluar sedemikian rupa, tapi kan kita nggak bisa bilang wah itu Iya. gitu kan. Iya. Kita mengerti, tapi ternyata di luar sana itu jauh lebih banyak orang yang melihat itu sebagai Betul. itu. Betul. Makanya Ibu kalau punya teman rese ajak ngaji ke sini aja ya. Gini Bu, gini ya. Satu ya. 51 ayat 8 coba Bu. Ini udah hukum, udah nggak bisa diapa-apain. 51 ayat 8. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Selesai udah. Sungguh kamu akan benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Selesai. Semua orang berhak memiliki pendapat, semua orang berhak memiliki perspektif, dan kata kuncinya adalah tidak ada yang bisa merubah external world gitu kira-kira. Cuman, ada cumannya, 116 satu lagi. Ini kita ngomongin statistik ya. 6116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Nah, dengerin baik-baik ini Bu ya. Ini bagus banget. Dan jika kamu mengikuti apa? Kita translate pakai bahasa sekarang aja ya. Kalau kamu ngikutin yang viral, lanjut. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Udah aja Bu, jangan aneh-aneh ya. Kalau kamu ngelihat yang viral, just be question. Karena viral belum tentu benar. Gitu kira-kira. Makanya Quran udah ngasih tahu bahwa kalau kamu ngikutin yang kebanyakan, hati-hati. Kenapa? Kebanyakan dari mereka berprasangka, kebanyakan dari mereka nggak ngerti-ngerti amat, maka majority yang konteksnya viral seakan benar, tapi bukan kebenaran gitu kira-kira. Gitu. Saya mau nanya kalau soal pasangan misalnya, kan selalu konsep itu kita saling mengisi, misalnya kita ada kelemahan, yang satu bisa bantu kita ada kelebihan gitu ya. Itu artinya kita bisa frekuensi atau mungkin ketemunya tuh 3, 4, 5, whatever, terus lama-lama satu naik gitu atau gimana? Frekuensinya sama, tapi kan quality priority-nya bisa beda-beda. Frekuensinya di 3, 4 mirip-mirip, tapi yang satu kekuatannya di A, satu kekuatannya di B, tapi satu frekuensi, nanti saling melengkapi. Gitu. Makanya rumusnya, nanti ada di buku, saya promo buku terus nih ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya di buku itu saya nulis, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Kalau yang satunya introvert, yang itu pasti ekstrovert banget gitu. Yang satunya rapi, yang satu itu pasti berantakan banget gitu kira-kira. Namanya si calon istri adalah 3. Berarti dia Ini kenapa jadi ngomong calon istri, pasangan gimana sih? Ini mau apa sih? Iya terus Bu. ini untuk anak saya ya. Anak saya waktu nikah dia umpamanya 3 nilainya, calon istrinya 3. Kan itu kan
dalam perkawinan itu nggak boleh 3, dia harus tumbuh kan Ah. sebenarnya. Nah sementara umpamanya yang laki-lakinya naik di 4 gitu, sementara ini di 3 atau dia tambah naik lagi, ini tetap di sini. Itu bagaimana dia bilang, saya tanya gitu, gimana saya memberi kesempatan kepada dia untuk naik gitu. Yes. Tapi ternyata ini nggak naik-naik gitu. Iya, belum mau jatuh tempo, Bu. Gini ya. Satu. Iya. Iya, Bu, jatuh tempo kan nggak bisa diganggu gugat, Bu. Betul nggak? Iya. Bu, punten ya, maaf nih. Maaf. Kayaknya kita harus ganti topik deh. Ya, tanggal 10 kita kalau bukunya udah launching kita ganti judulnya Perang Panjang Pernikahan. Gini Bu, punten ya, maaf ya. Dalam hidup itu nggak ada yang harus, Bu, nggak ada. Ini coba ilangin kata harus deh. Nggak ada. Kamu tuh kalau 3 tahun harusnya udah di level ini, nggak bisa. Nggak bisa, karena setiap apa yang ditumbuh, tadi yang saya bilang, ada waktu jatuh tempo berbuahnya. Gitu. Nah, menunggu jatuh tempo itu namanya sabar gitu. Cuman kan ya balik lagi ya, yang misalnya laki-laki naik, ceweknya enggak, ataupun sebaliknya, lama-lama frekuensinya beda, ya udah aja sih. Surat 4 ayat 129 coba. Iya, ini ya. Aduh, nanti salah ngerti lagi ya. Aku kayaknya tervalidasi deh. Surat 4 ayat 129 tuh. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri. Oke ya, ini tuh jawaban dari ayat poligami ayat 2-nya. Itu keren banget loh. Di 2 tuh dibilang, kamu nikahilah 2, 3, 4. Tapi kalau nggak nyampe ke sini, tiba-tiba kawin aja. Padahal di sini kasih tahu, kamu sekali-kali nggak bisa berlaku adil. Ya, jadi adil tuh hoax, Bu. Jangan nyari keadilan aja. Nggak ada adil dalam hidup ini tuh nggak ada. Ya, karena semuanya relatif. Lanjut, Bu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Meskipun kamu pengen banget, nggak bisa aja udah. Lanjut. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain terkadang. Oke, ini kan kasusnya tentang si poligami lah ceritanya ya. Tapi yang pengen dibahas tadi, lanjut Bu. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini nih suggestionnya nih. Lanjut. Dan jika keduanya bercerai, Nah, kalau pisah, kan berarti udah mentok nih. Berarti pisah opsi nggak? Maka perpisahan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tapi halal. Cuman maksud saya, ini bukan easy sesuatu hal yang udah nggak gitu. Makanya kan ada talak. Ya itu kan urusan emosional. Tetapi opsinya Quran pun ngasih tahu, kalau udah mentok, ya pisah aja sih gitu. Lanjut. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing. Allah nge-support nggak? Iya dong. Saat menyatu menyakiti, mendingan misah untuk lebih memperbaiki kita misalnya. Nah kan sekarang ini kan banyak opsi gitu. Kan, nah ya dikit satu lagi. Bentar lagi ya. Satu lagi aja. Iya tadi gut feeling oke ya. Jadi once kita lepas dari pola, kita akan masuk ke nurani. Itulah kenapa kita perlu jeda. Jadi sebelum ngapa-ngapain, gini ya ibu-ibu, basic nature kita itu namanya reaktif. Sedih gitu tuh. Gitu. Nah, itu memang perlu dilatih. Jadi kalau ada apa-apa, diam dulu. Supaya kenapa? Supaya yang bergerak bukan emosi tapi critical thinking. Ingat, emosi jauh lebih aktif daripada critical thinking. Makanya kecerdasan emosi memang perlu dilatih sih gitu. Gitu ya. Makanya diam dulu. Makanya pernah dengar nggak? Hadis bagus banget nih. Kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Maksudnya supaya nggak langsung gimana-gimana gitu. Kalau duduk masih marah, baring-baring. Kalau baring-baring masih marah, wudhu.
Kalau udah duduk, baring-baring, wudhu masih marah, buset dah terakhirnya gitu. Nah, nih Bu, satu hal yang menarik. Dulu skup di 300.000 tahun yang lalu, kelompok besar atau kecil? Kecil banget. Pertanyaan saya, kelompok ini bisa terjadi untuk melawan alam nggak kira-kira? Berarti satu community, satu kelompok itu terjadi untuk apa? Survival. Sekarang saya tanya, kalau dikucilkan sama dengan mati, karena kamu akan sendirian. Betul? Betul? DNA ini, si purba ini masih ada di sini nggak kira-kira? Jadi ketakutannya bukan masalah aku disakiti gimana. Nanti omongan orang gimana ya? Karena cuma takut dikucilkan sama kelompoknya. Gitu. Kan beda sekarang. Oke? Tapi apapun pilihan ibu-ibu, jangan nyalahin saya aja ya. Udah terserah. Ya, saya mah nggak ikut-ikutan aja ya. Udah, itu aja ya. Disclaimer-nya itu aja ya. Oke ya? Sip ya? Jadi hari ini intinya adalah saya review sedikit. Saya review sedikit. Jasad, jiwa, roh, cahaya. Setiap manusia punya cahaya dan setiap manusia punya shadow. Dah. Yang bahaya saat shadow-nya mau keluar tapi tidak diakui. Jadi jangan pengen jadi orang suci 100%, nggak bisa. Nggak bisa. Yang tepat, shadow-nya diregulasi. Jadi, maaf ya, saking orang nggak mau dosa, dia pengen kelihatan suci, nanti lama-lama meledak juga kok, gitu. Iya. Gitu, karena benar atau salah, shadow atau cahaya atau light lah ya, itu within us, itu ada di dalam diri kita. Nah itulah yang dimaksud knowing yourself. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam nih. Gimana sih ngeberesin yang 1%, yang 9%, yang 90%. Akhirnya kita nanti akan menyentuh di sini. Inilah nanti yang disebut the state of soul. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nih nanti ada di situ. Gimana caranya memaintenance supaya kita touch with light, menyentuh cahaya. Kata kuncinya cuma satu, ibu-ibu, belajarlah membuat jiwanya tenang. Sakinah. Artinya apa? Kita tahu bahwa semua yang di luar adalah trigger. Jadi once nggak enak ngelihat itu, satu sadari, ada apa di sini? Kok nggak enak ngelihat itu ya? There is something wrong sama ini. Jadi nanti kita akan terima kasih, Bu. Ini at the end of the day. Kita hanya akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka nggak akan ada di kelas ini kita. Mereka yang membuat kita untuk masuk ke sini nih. Gitu. Oke? Sip? Dapat sesuatu hari ini? Terutama apa? Ya, ini gorden ya. Hidup gorden. Hatur nuhun, ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Sampai ketemu 10 Agustus. Hatur nuhun, terima kasih.